Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat di acara podcast Orbit MKMB IPA SMP Kabupaten Purbalingga. Bersama saya Ferry Retnoningrum dan narasumber hebat kita Bapak M. Nurfani Prasetyo MBA PCC, Executive and Business Coach. Biasa dipanggil Pak Fani ya? Pak Fani atau Pak Pras? Fani aja. Karena ini kita kenalan sudah lama. Teman lama sebenarnya. Teman dari zaman Putih Abu-Abu gitu Pak. Putih Abu-Abu. Oke. Ini bertemu kembali dalam kegiatan podcast kita. Mengusung tema tentang kompetensi coaching untuk mengembangkan potensi peserta didik. Nah, sebelum ke tema ini Pak, Siap. saya sebenarnya dari kemarin itu sudah ingin menanyakan ini sebenarnya. Seorang Bapak Fani, PCC, seorang profesional certified coach dengan klien yang dari berbagai pihak, BUMN maupun perusahaan, bisa tertarik di dunia pendidikan, kemudian nyemplung istilahnya, bahkan membersamai kita Bapak Ibu di kegiatan-kegiatan besar, di program guru penggerak, Pak, sama juga kemarin yang terbaru juga di Wonosobo, di Wonosobo membersamai komunitas guru belajar KKBN Nusantara. Nusantara. Itu ceritanya bagaimana sampai nyemplung sampai sih di dunia nyemplung coaching di dunia pendidikan begitu. Betul. Kalau itu pertanyaannya, saya mau menyapa dulu Bapak dan Ibu guru hebat. Terima kasih, ini satu kehormatan buat saya diundang di acara ini. Jadi kalau menjawab pertanyaan bagaimana coaching bisa nyemplung di dunia pendidikan, dan ini, Pak Fani sampai dan saya juga nyemplung. Ini agak panjang ceritanya karena dari sisi histori, dari sisi sejarah, memang kalau kita mendengar kata coach, persepsi yang awal muncul adalah banyak datang dari dunia olahraga. Seperti kita tahu, setiap kali ada pelatih, selalu dipanggil coach. Tapi kalau kita lihat kembali secara sejarah coaching, sebetulnya di tahun 1800 itu istilah coaching sendiri itu datang dari dunia akademisi. Di Oxford. Nah, itu seperti itu. Ada seorang dosen yang setelah dia membantu mahasiswanya setelah selesai kuliah, membantu mendampingi mahasiswanya untuk menyelesaikan tugas akhir. Nah, kemudian orang-orang sekitarnya itu memanggil si dosen ini adalah coach atau tutor, itu seperti itu. Seiring dengan perjalanan waktu, kemudian tahun 1830, coach ini barulah masuk di dunia olahraga. Sampai sekarang yang akhirnya tahu bahwa kalau kita berbicara coach, kaitannya pasti dengan olahraga. Dan kemudian di tahun 1960, 100 abad kemudian, coaching ini di dunia barat tentang pergerakan human development itu mulai banyak digerakkan. Nah, salah satunya coaching yang kemudian dikembangkan oleh pendirinya di tahun 1995. Coaching mulai dikenalkan di dunia organisasi. Disitulah mulai adanya perbedaan tentang coaching, mentoring, training yang selama ini orang menganggap, oh saya udah melakukan coaching. Padahal kalau dilihat secara dalam, itu mentoring, itu training, itu kan seperti itu. Kembali ke pertanyaan tentang bagaimana akhirnya masuk ke dunia pendidikan. Dari sisi definisi sendiri, coaching itu menurut International Coaching Federation adalah hubungan kemitraan melalui komunikasi kreatif yang ditujukan memaksimalkan potensi seseorang dalam proses mencapai tujuan. Betul tadi kata Bu Ferry, saya banyak membantu
Klien perusahaan. di dunia korporasi ya. Iya, korporasi. Setelah kami pikir-pikir, yang namanya potensi itu nggak cuman dimiliki oleh dunia korporasi, Betul. kan gitu. Betul. Siswa murid itu banyak potensi sebetulnya. Nah, kami berpikir bahwa kalau seandainya guru itu juga memiliki skill tambahan dalam hal ini coaching, berapa banyak potensi Yang murid bisa- yang akhirnya bisa tergali. Nah, alhamdulillahnya di awal 2020, saya lupa tepatnya, antara 2021 atau 2022, dengan adanya waktu itu CPP, calon pengajar praktik Betul. dari Kementerian Pendidikan. Di CPP itu coaching menjadi salah satu kurikulum. Nah, sejak saat itulah para guru dikenalkan dengan coaching itu apa. Konteksnya di sini mungkin tidak langsung bagaimana guru itu mengcoaching siswa, tidak. Tapi guru itu mengcoaching, nantinya untuk PP ini adalah mengcoaching GP. Calon guru penggerak. Ya. Sementara guru penggerak sendiri juga ada satu kurikulum coaching yang sekarang diminta untuk mengcoaching peers-nya, rekan kerjanya. Ya, dan tidak menutup kemungkinan untuk mengcoaching para siswanya. Nah, sejak saat itulah saya berpikir bahwa ini kalau kita masuk di dunia pendidikan, coaching, dan ini menjadi salah satu bagian kompetensi yang dimiliki guru, tentu akan banyak potensi yang akhirnya dieksplor dan digali. Dan disitulah yang akhirnya kita tahu, Bu Ferry, bahwa nggak setiap anak di satu kelas itu kesukaannya sama. Betul. Bisa aja yang ya. minatnya betul. Minatnya ada yang mungkin ya oke, dulu kalau ditanya pengen jadi apa, dokter, Ya. pilot, dan sebagainya. Betul. Tapi ternyata ada yang memang senang musik. Ada yang memang menekuni di area olahraga. Nah, dari situlah yang kita tahu bahwa ada keberagaman minat yang akhirnya dimiliki oleh para siswa ini. Nah, itulah yang akhirnya saya menjadikan porsi, kalau seandainya guru-guru mengundang untuk saya bercerita tentang coaching, ya sepanjang waktunya itu tidak bentrok, insya Allah saya akan luangkan. Di tengah kesibukan ini diluangkan hari ini. Nah, ya menarik sekali, betul. Karena sebenarnya setiap anak itu memang unik ya, Betul. dengan potensinya masing-masing. Dan mungkin untuk pendekatannya juga tidak semuanya sama. Nah, untuk coaching sendiri itu untuk definisi dan juga lingkupnya seperti apa? Secara sebetulnya begini, coaching itu adalah percakapan dua arah. Percakapan dua arah antara coach dan coachee atau kliennya, di mana navigasi percakapannya itu datang dari coachee atau klien, di mana dia memiliki sebuah goal. Coachee itu yang di coaching ya? Coachee itu yang di coaching, atau saya nyebutnya klien biasanya gitu. Kalau guru berarti nyebutnya peserta didik. Peserta murid didik, gitu ya itu seperti itu. Jadi akhirnya dia yang memiliki goal, dia yang memiliki tujuan, dan kemudian si coach ini atau si guru ini yang kemudian mendampingi dan menemani perjalanan untuk mencapai tujuan. Itulah kenapa kalau kita runut balik lagi ke masalah histori, coach itu sebetulnya adalah secara harfiah adalah kendaraan. Kendaraan yang menghantarkan seseorang untuk sampai ke satu titik, dari satu titik ke titik yang ingin dia capai. Nah, inilah prosesnya. Kayak bis ya, dari satu Kayak terminal ke bis. terminal yang satunya. Contoh apa ya? Misalnya kita naik bis efisiensi, mau ke Jogja. Iya. Goal kita kemana? Jogjanya di sebelah mana? Katakanlah bandara. Kita bisa mendapatkan tiketnya di mana? Oh ya sudah, berarti di terminal Purbalingga. Nah,
bis itulah yang menghantarkan kita ke ya sopirnya itu ya, itu seperti itu. Nah, ruang lingkupnya adalah ya sebetulnya lebih konteksnya lebih kepada percakapan. Karena kalau menggali gitu ya, menggali, digali sendiri mengeksplor. dari mengeksplor. Kalau dari sisi bentuk ada dua, Bu. Yang pertama adalah one on one dan yang kedua adalah group coaching. Tapi kalau dari ketentuan ICF sendiri itu mensyaratkan paling enggak yang namanya group coaching itu maksimal 8. Nah, sementara di kelas gitu kan banyak ya. Betul. Nggak mungkin satu kecuali ada cerita khusus yang kemudian guru ingin meluangkan waktunya, itu is okay, nggak apa-apa. Hanya kalau memang akhirnya di sini waktunya itu tidak banyak, kami tidak mendorong guru untuk punya waktu khusus untuk melakukan sesi coaching, tapi bisa dengan pada saat mendeliver di kelas, pembelajaran ya. Betul, pembelajaran di kelas. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, percakapan yang diajukan kepada anak didik, itu adalah percakapan yang menggunakan kompetensi coaching. Menarik ini. Karena dengan beraneka ragam dalam satu kelas ya. Jadi ini bagaimana penerapan coaching sendiri misalnya dalam pendidikan dalam satu kelasnya sendiri? Dalam satu kelas? Iya. Saya menjelaskan percakapan coachingnya dulu, bahwa percakapan coaching tadi kan adalah percakapan dua arah, yang kurang lebih waktunya itu 30-60 menit. Mentok-mentok 90 lah, nggak boleh lebih, dihindari lebih dari itu, khawatirnya bukan ngomongin ini malah ngegibah, itu yang kita hindari. Nah, idealnya secara formal seperti itu. Nah, bagaimana penerapannya kalau kita berbicara di kelas? Mungkin tidak langsung letter luck ini coaching bilang bahwa anak-anak kalian saya coaching. Enggak. Atau anak-anak kita coaching gitu. Tapi biasanya kalau memang mau, ini bukan coaching secara formal, tapi sekali lagi percakapannya, di mana percakapannya itu yang memunculkan skill atau kompetensi coaching. Yang pertama, bapak ibu guru perlu untuk yang namanya presence, hadir penuh. Ya, itu berarti nanti belajarnya tentang mindfulness, hadir penuh, tidak terdistract dengan situasi apapun, netral. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan ini ada aspirasi apa dari setiap anak, dan kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang powerful. Nah, kalau memang mau penerapannya di awal, biasanya kan disampaikan, biasanya kan suka ada ini ya. Kalau di kami training itu tujuan pembelajaran. Nah, itu kan. Nah, bisa disampaikan di awal tujuan pembelajaran bahwa hari ini kita akan belajar tentang ini. Atau bisa juga ditawarkan, hari ini kita punya pilihan nih, topiknya A, B, dan C. Menurut anak-anak pengen ngobrol yang mana, itu kan seperti itu. Kalau ditentukan sesuai kesepakatan. Diawali dengan ngobrol dulu dengan ngobrol. Sebelum belajar. Betul. Pernah punya pengalaman apa tentang ini, pernah punya pengalaman apa. Jadi sambil mendengarkan aspirasi. Dan akhirnya setiap orang punya cerita. Hanya, nah ini yang menarik, saya menangkap ini, tolong koreksi kalau saya salah. Ada asumsi di kepala saya bahwa yang sedikit hilang adalah keberanian anak untuk berbicara. Betul. Saya tidak tahu apa yang terjadi, karena apakah merasa tidak safe, tidak aman, tidak nyaman ketika dia bercerita di kelas. Nah, padahal ketika dia banyak bercerita semua itu kan akhirnya kita tahu ya, jadi saling belajar kan. Dan guru juga mendengarkan. Nah, ini nih yang akhirnya perlu kita cari tahu nih, apa yang menyebabkan. Tapi kalau seandainya situasinya itu betul-betul kondusif, si anak ini merasa safe, nyaman untuk bercerita, itu akan sangat menyenangkan di kelas.
kayak pas di PAUD atau di TK kan Iya. mereka kan saling ini ya berlomba-lomba Iya. untuk ngomong gitu ya tapi Betul. ketika sejalan semakin mereka dewasa sepertinya ketika di kelas itu agak pilih-pilih nih kalau mau ngomong takutnya gurunya mungkin. Iya. Nah, itu yang mungkin menyebabkan. Itu yang saya mungkin sedikit cerita pengalaman pada saat bersama klien. Dia adalah karyawan BUMN. Dia goal yang ingin dia capai adalah bagaimana saya bisa mulai berani untuk berpendapat di depan umum. Setelah explore, kita ketemu 4 sesi. Ternyata ada salah satu penyebab yang muncul bahwa dulu pada saat dia SD, dia adalah anak yang talkatif, suka bertanya. Tapi begitu sering bertanya, mungkin nggak tahu ya gurunya karena merasa tidak nyaman, akhirnya dia ngomong banyak sekali Ini nanya teguran kamu ini. gitu kan. Nah itu kayak buat dia tuh kayak Teguran untuk kami ini. buat dia itu kayak Jangan loh, mengintervensi ya. betul. Karena sebetulnya ini salah satu apa ya aspirasi dia ketika dia bertanya. Karena anak-anak yang namanya ini ya apa rasa curiosity-nya, Ya, rasa ingin ingin tahunya itu kan tahunya. tinggi gitu kan. Dan ketika dia mendapatkan respon itu dari gurunya, sejak saat itulah dia terdiam. Dan itu membekas sampai Sampai dewasa. sekarang. Dan tapi alhamdulillahnya pada proses percakapan coaching itu ada proses di mana dia mengingat bahwa itu salah satu penyebabnya dan kemudian dia melepas. Dia mau memaafkan kejadian masa lalunya bahwa sudah terjadi dan dia tidak bisa kembali untuk memperbaiki. Ya akhirnya ada satu momen di mana akhirnya ada meeting dan dia berani untuk berbicara di depan umum. Jadi pesannya itu kemampuan yang ini ya penting sekali untuk seorang ini ya. Betul. Ya makanya di salah satu kompetensi mendengarkan itu kan ada 3 hal yang menghambat untuk mendengarkan. Judgment, asumsi, dan asosiasi. Nah, 3 hal ini kalau pas pada saat mengajar guru. Bapak Ibu guru. Nah itu bisa diterangkan nggak, Coach? Judgment, asumsi ya, asumsi dan apa tadi? Asosiasi. Itu 3 hal yang 3 hal yang membuat kita tidak bisa mendengarkan ya. Yang pertama adalah judgment. Jadi kalau judgment itu adalah ada satu ya, kalau asumsi anggapan yang kita anggap benar. Sementara judgment itu adalah pelabelan. oh anak ini gitu ya. Anak ini usil gitu. Ini masih mending usil, nakal. Jadi kita mudah untuk ngelabel. Itu penilaian kita, penilaian guru terhadap sudut pandang kita yang belum tentu benar. Sementara asumsi itu anggapan yang di kepala kita yang belum tentu benar dengan realita yang sesungguhnya. Sementara asosiasi menceritakan pikiran yang menghubungkan sesuatu di masa lalu kita. Mungkin ada guru yang bercerita begini, dulu Bapak waktu seusia kamu, ingin menceritakan bahwa kondisinya seolah-olah tidak ingin mungkin memberikan pembenaran atau ingin menceritakan bahwa dulu seperti ini. Tapi kan situasinya udah berubah ya. Betul. Udah berbeda ya. Meminta anak untuk mengerti ketika situasi yang tidak dia rasakan mungkin ya dulu. Mungkin dalam hatinya dia ya itu kan dulu. Situasinya udah berubah gitu kan seperti itu. Jadi 3 hal ini sebagai manusia kita nggak bisa menghilangkan. Tapi kalau memang mau bahwa sadari kita punya 3 hal itu. Judgment, asumsi, dan asosiasi. Tapi setelah kita coba sadari, biarkan saja, tapi jangan mempengaruhi itu di kepala kita. Seperti ini contohnya, analoginya. Seandainya kita punya tamu, ini judgment, asumsi, dan asosiasi yang ada di kepala kita ya. Saya menganalogikan begini. Seandainya kita punya tamu,
tamunya itu kemudian kita suguhi makan dan minum, tamunya itu akan betah atau akan segera pulang di tempat kita. Ini analogi saja, tidak kita memang harus memuliakan tamu itu benar. Cuman ini hanya sebagai analogi saja. Seandainya seolah-olah yang namanya judgement, asumsi dan asosiasi itu adalah tamu kita. Kalau tamu di kepala kita. Nah, kalau judgement, asumsi dan asosiasi itu adalah kita servis dengan makan dan minum, kan otomatis betah ya. Iya. Sama kayak judgement dan asumsi, kalau kemudian kita ditambahi dan kemudian menikmati judgement kita di kepala tentang anak, yang terjadi dia akan terus ada di kepala kita. Beda kalau kita tidak kasih makan dan tidak kasih minum. Ya, sambil lalu lah ya. Dia akan pergi. tidak menetap gitu. Ya. Oke. Itu kurang lebih. Jadi. Nah, itu sebenarnya ketika kita ketemu anak setiap hari. Karena kalau peserta didik kan kita frekuensinya misalnya satu pekan sekali karena pembelajaran kan rutinnya jam pelajaran satu pekan sekali. Nah, ketika hal itu berulang misalnya dalam pengamatan dan sebagainya, kemudian judgement kita semakin kuat. Nah, itu gimana? Iya. Begini, bahwa setiap anak itu punya masanya sendiri-sendiri memang untuk bertumbuh. Ada kalanya memang anak itu memang butuh perhatian karena mungkin bisa jadi itu tidak dia temukan di rumah. Sehingga ketika di kelas ya berulah, bukan seperti itu. Butuh pelampiasan. Butuh pelampiasan, gitu ya. butuh perhatian. Nah, kita melihatnya di sini sebagai guru, melihat dia sebagai apa? Kalau kita melihatnya itu sebagai dia troublemaker, maka di kepala kita mindsetnya adalah troublemaker. Dia anak nakal, dia anak bandel. Tapi kalau kita ingin melihat diri kita adalah sebagai orang yang safe untuk dia bercerita kepada kita. Nah, itu situasinya akan berbeda. Jadi ini masuk ke mindset dulu. Ini yang harus diperbaiki Bapak Ibu gurunya dulu ya. Iya. Nah, jadi karena ada satu definisi yang menarik nih. Guru adalah instrumen bagi siswa, anak didik, atau memfasilitasi anak didik dengan segala minat dan bakatnya. Betul. Nah, itu yang sulit. Nah, otomatis kan perlu diri kita dengan hadir yang netral ya. Betul. Sekali lagi posisinya kita mau ngapain dulu nih? Betul. Kalau terkait dengan konteks ingin memperbaiki perilaku dan sebagainya, ya saya nggak tahu itu apakah masuk atau tidak. Tapi ketika kita ingin menjadi seorang instrumen yang memfasilitasi dan membuat safe anak didik, situasinya akan berbeda. Itu yang kita sebut sebagai teacher as coach, walaupun situasinya tidak selalu harus meng-coaching secara formal. Nah, ketika itu terjadi, biasanya pagi hari sudah punya intention, Bu, bahwa saya hadir bersama anak-anak di kelas ini tidak untuk mengkoreksi, tapi saya hadir ingin mengetahui bagaimana dia bertumbuh. Bisa jadi anak yang ini, ya anak yang A yang sudah kita labeli bisa ternyata lebih aware, ada anak lain yang ini kan kita nggak tahu. Nah, disitulah yang kita berupaya untuk presence secara keseluruhan. Saya hanya bilang begini, bukan satu hal yang mudah. Betul. Bukan satu hal yang mudah. Ini harus dilatih. Karena kalau ibu-ibu, kalau bagi-bagi mau berangkat dari rumah sudah banyak ada hektiknya ketika sampai anak-anak. Terus saya bisa memahami situasi itu, apalagi ibu-ibu yang kadang pagi harus salto-salto, nyiapin makan, minum, belum anak belum bangun, harus berangkat, mana harus nganterin anak gitu kan. Nah, ngelatihnya adalah
mindful. Mindful itu kita mau menghadirkan hari ini seperti apa? Hari yang bermakna gitu ya. Kita mau ada makna bisa memaknai ini ya. Saya akan belajar apa sih hari ini? Saya akan mendapatkan pelajaran apa hari ini? Itu seperti itu. Jadi itu harus diniatkan sih. Hadir sebagai ibu yang seperti apa? Hadir sebagai guru seperti apa? Iya tuh. Harus penuh ya, sepenuhnya hadir gitu ya. Nah, dalam perjalanannya bisa jadi ada bolong-bolongnya Bu Ferry dan Bapak dan Ibu. Sama halnya pada saat saya melakukan sesi coaching, kadang saya juga lagi nggak presence. Ada kalanya ketika saya mungkin terdistrak, keganggu dengan hal yang lain. Itu nggak apa-apa. Misalnya lagi berupaya untuk netral, presence di kelas, tapi yang terjadi ke bawah dramanya. Anak Kepikiran didik, apa gitu. kepikiran apa, itu nggak apa-apa. Tapi setelah pulang, setelah selesai, kita reflect. Kok tadi saya keganggu ya, kok kayak tadi ke bawah ya. Apa ya yang terjadi? Oh, kepancing emosi gara-gara ini. Nah, next time, besok dicoba lagi dengan cara yang berbeda. Artinya ada growth mindset yang akhirnya kita miliki untuk tidak selalu berada di area situ. Dari situlah nanti pada saat malam kan akhirnya bisa, oh saya belajar satu nih, tadi masih ke bawah. Besok apalagi yang akhirnya akan saya terima, nah gitu. Ini satu lagi Coach. Silakan. Karena tadi sudah bagaimana kalau guru itu ingin menerapkan teknik coaching, apa yang perlu dipersiapkan untuk misalnya coachingnya itu bisa sukses dan indikatornya apa? Ini lebih kepada self reflection. Apa yang perlu disiapkan adalah diri kita yang meniatkan diri hadir untuk apa di kelas itu yang pertama. Jadi set intention itu. Setiap kali beribadah kan pasti ada niat. Diniatkan ya. Niatnya apa nih? Niatnya mau apa nih? Niatnya mau agar nilainya bagus atau meniatkan saya adalah sebagai fasilitator untuk siswa. Betul. Ini perlu untuk di set sebagai apa ya? Ditanam lah ya, udah di sini lah ya. Betul. Tapi perlu untuk di set sebagai the best version dari guru yang seperti apa sih yang sebetulnya ingin dimunculkan di titik ini gitu kan. Itu bisa juga dari percakapan ketika nanti ketemu dengan seorang coach itu kan seperti itu. Yang kedua, tadi niat, latih untuk fokus hadir. Latihan untuk presence. Latih untuk tidak terdistrak dengan apapun. Posisikan kalau coach sepak bola itu ya berarti dia harus selalu berada di pinggir lapangan. Tidak ikut-ikutan main. Lari-lari. Yang ketiga, mendengarkan dengan netral. Tadi ya, jauhi judgement, asumsi. Itu yang sulit. Dan asosiasi. Nah, ini bisa dilatih dengan mulai mendengarkan orang-orang sekitar dulu. Mendengarkan putra-putrinya mungkin ya. Pasangannya, orang tuanya. Karena justru orang-orang terdekat itu yang punya kecenderungan judgmental tinggi. Karena kita kadang-kadang kan, apa sih kamu mau bilang apa sih? Udah ya. Tahu gitu ya. Jadi akhirnya yang terjadi nggak sabar. Betul. Ingin segera menyelesaikan itu kan seperti itu. Itu sih Bu. Jadi yang saya sebutkan tadi adalah kompetensi coaching. Dan kalau mau ideal itu diterapkan pada saat mengajar. Wah, itu indah banget. Mungkin ada anak yang ini ya, setiap hari mau sekolah gitu ya. Iya, jadi nggak ada yang takut sekolah. Nggak ada yang takut sekolah. Bawaannya bangun pagi itu pengen ketemu sama ibu guru karena merasa didengarkan, merasa safe, aman, nyaman untuk bercerita. Gitu.
terima kasih. Sama-sama. Satu lagi apa ya? Nah, untuk ini, Coach, untuk guru-guru nih, untuk guru-guru tadi udah ya tentang bagaimana tips dan triksnya. Nah, sekarang untuk peserta didik, Coach. Kita kadang-kadang ini ya luput ketika satu-satu melihat mereka satu persatu. Nah, kalau untuk mereka sendiri misalnya guru itu punya apa ya yang bisa diberikan kepada muridnya gitu. Jadi ketika itu bisa menjembatani mereka untuk menumbuhkan bakat minatnya. Hadir dan dengarkan. Kembali lagi. Bahwa mungkin yang guru rasakan anak ini bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan. Tapi justru ketika dia berpikir yang lain, yang menurut kita itu berbeda, justru itulah proses pertumbuhannya dia. Hadir dan dengarkan. Dia maunya ya. apa, seperti apa, dan kita terima cerita anak-anak ini dengan versi mereka. Gitu. Membersamai mereka ini ya, menumbuh kembangkan bakat minatnya. Betul, seperti itu. Closingnya ada kata-kata yang sekali lagi mungkin terkait dengan 4 kompetensi tadi bukan satu hal yang mudah. Betul. Tapi mulai bisa dijadikan sebagai intensi, diniatkan bahwa kita sebagai guru untuk paham bahwa ada banyak administrasi yang harus diselesaikan, ada beberapa tugas yang harus diselesaikan, tapi kita niatkan diri kita sebagai guru itu hadir untuk memfasilitasi minat bakat. Nah, perlu untuk hadir secara netral dan dengarkan, dan kemudian ajukan pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaan itu tidak mengandung unsur 3 tadi. Judgement, asumsi, dan asosiasi. Gitu, Bu. Itu harus diingat ini. Terima kasih, pembahasan yang sangat menarik dan luar biasa. Matur nuwun Coach Fani, matur nuwun atas waktunya menyempatkan ke sini. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Salam Orbit, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.